Kali ini saya akan masak udang dan jengkol balado. Nah, bagaimanakah keseruan seterusnya? Nonton ya video ini hingga selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Sazali. Nah guys, kali ini saya akan masak balado. Nah, bahan-bahannya antara lain ada jengkol, udang, kacang buncis, dan juga terong pipit atau rimbang ya. Nah, minyak saya sudah panaskan ya sebelumnya, dan kita tunggu sebentar ya. Nah, seperti biasa ini sambalnya terdiri dari cabai merah besar, bawang merah, dan juga tomat yang dihaluskan ya, tapi tidak terlalu halus. Oke, minyak saya sudah panaskan. Kita tunggu sebentar ya sehingga minyak sudah mulai berbuih, artinya sudah mendidih ya. Kita akan mulai memasak. Oke guys, kelihatannya minyak sudah cukup panas ya, dan saya akan mulai masak. Dan kita masak, ini yang pertama adalah udang. Kita masukkan, masak udang terlebih dahulu ya. Nah, udang nih kira-kira 2 genggam gitu ya, secukupnya saja, karena ini udang nih juga lebihan ya yang dari saya masak sebelumnya. Dan saya biasanya ya kalau saya masak itu seperti biasa selalu saya campur ya dengan sayur-sayuran. Jadi kalau saya masak, umpama saya beli udang 1 kilo atau 1 kantong begitu ya, dan saya masak separuh, saya simpan di kulkas. Begitu juga ikan, ayam, dan lain-lain ya. Jadi saya tidak sekali masak semua yang saya beli itu. Oke, seperti biasa juga ya, kalau bagian bawah sudah pun cukup matang, dan kita terbalikan sehingga yang bagian bawah juga cukup matang nantinya ya. Kemudian kita akan toskan. Dan udang seperti biasa ya, kalau kita masak ya tidak menunggu lama ya. Dan kalau udang seperti yang saya masak ini ya, yang ukurannya juga tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil ya, jadi kita masak pun sebentar saja ya. Kira-kira sudah cukup kriuk gitu ya. Oke, seterusnya saya masak ini jengkol ya. Jengkol yang sebelumnya juga ada saya masak ya sebagian ya. Dan ini saya potong-potong ya, potong 3, ada yang potong 2 dalam 1 biji itu ya. Jadi ukurnya memang sedikit kecil, karena saya ingin mencoba pula ya yang dipotong-potong. Biasanya saya goreng separuh sebelah itu ya, utuh ya. Dan kali ini saya potong-potong, saya potong 3. Dan ini jengkol juga tidak terlalu tua ya, jadi saya goreng begitu saja ya, saya tidak rebus terlebih dahulu. Dan sambal seperti yang saya masak sekarang ya, seperti ini adalah sambal-sambal yang paling saya suka ya. Biasanya dalam 1 minggu ya mungkin ada 2-3 kali saya masak seperti ini ya. Dan ini memang balado seperti ini memang sangat-sangat, memang sabana lama, yang sangat-sangat enak ya. Dan ini memang adalah masakan kampung, masakan tradisional yang memang hampir setiap rumah ya orang masak seperti ini ya. Kalau di tempat saya di Pasaman Barat ya, yang namanya juga masakan khas Minang ya. Jadi memang kebanyakan di kampung-kampung di daerah Minang itu ya, memang kebanyakan masakan-masakan seperti yang saya masak sehari-hari. Nah, jengkol ini juga ya karena ukuran kecil ya, saya sudah potong-potong, jadi tidak menunggu waktu lama ya. Terus kita toskan. Dan ini juga enak ya kalau kita ada pete di rumah, boleh dicampur ya, atau juga boleh seperti terong ya. Memang ada sangat-sangat sesuai ya, cocok sekali kalau kita gabungkan mereka satu kali seperti ini. Oke, seterusnya saya masak kacang buncis. Nah, kacang buncis ini ya, ini sebagai pelengkap saja ya, karena kalau ada kacang buncis ini kelihatannya lebih menggoda begitu ya daripada tampilannya. Saya goreng kacang buncis sebentar saja ya. Oke, sudah kelihatan ya, sudah cukup matang ya, separuh matang pun tidak apa-apalah, karena saya sendiri lalapan juga sering makan mentah ya kacang buncis ini. Dan seterusnya saya masukkan, ini adalah terong pipit ya, kalau tidak salah namanya bahasa Indonesianya.
Dan kalau bahasa Minangnya rimbang. Nah, rimbang nih ya, ini tidak saya beli ya, saya petik di kebun. Dan seperti di video saya sebelumnya saya ceritakan, ini tidak beli saya petik di kebun karena di sekitaran rumah saya ya, kebetulan saya juga ada kebun sawit di sekitaran rumah. Jadi banyak tanaman ataupun sayuran-sayuran yang tumbuh liar seperti itu ya, boleh kita petik dan boleh kita masak. Dan kalau kita beli di pasar juga harganya di sini ya masih tergolong murah, 1000-2000 begitu ya, kira-kira 2 genggam begitulah. Jadi kalau di tempat saya di Pasaman Barat di sini ya, kalau harga sayuran-sayuran memang masih tergolong murah. Nah ini ya, kalau kita makan mentah lalapan juga ya enak ya, saya pernah coba rimbang nih, kalau kita buat lalapan juga enak. Dan rimbang nih ya sangat banyak khasiatnya ya, vitaminnya, sumber vitamin yang dihasilkan antara lain kalau tidak salah ya adalah sumber vitamin A untuk mata ya, memang sangat dianjurkan oleh dokter. Oke, seperti biasa ya, kita orak-arik sebentar dan kalau warnanya sudah pun berubah, kita akan toskan. Oke, rimbang kita sudah pun cukup matang ya, saya akan toskan sekarang. Dan kelihatannya minyaknya cukup banyak ya. Kalau masak sambal, kalau saya sendiri tidak suka minyaknya banyak, jadi minyaknya saya kurangi. Dan kalau untuk masak sambal ya, api kompor cenderung kecil ya, karena kalau apinya besar nanti sekali ngap saja ya, sambal kita jadi hangus seperti itu ya, akan gosong. Jadi apinya cenderung kecil ya kalau kita masak sambal, dan minyaknya cukup saja. Saya sendiri tidak suka ya kalau minyak terlalu banyak kalau kita masak sambal, seperti kita masak gulai ya, bukan. Oke, nah seperti biasa juga ya, kita orak-arik sebentar sehingga cukup layu. Nantinya kita akan masukkan sedikit garam dan sedikit micin. Seperti biasa juga ya, bagi Anda yang tidak suka micin boleh di skip dan boleh diganti ya dengan bahan masakan lain yang biasanya Anda gunakan dalam masakan. Nah, jika Anda ingin pedas boleh ditaburi dengan cabai rawit ataupun masak sambal cabai rawit pun boleh ya. Dan kalau ingin rasa-rasanya agak manis-manisan dikit ya, boleh juga ditaburi dengan gula pasir. Semua adalah ikut selera masing-masing. Oke, terima kasih ya bagi Anda yang sudah bergabung ya. Nah, jika Anda suka dengan video-video saya, suka dengan channel saya, mohon dukungnya subscribe, like, komen, dan juga share. Dan jumpa lagi ya di video-video seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.